Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Hilda Maulidiansyah, NIM 222511912, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menyampaikan materi analisis real, sistem bilangan real, tepatnya sifat aljabar dan sifat lapangan. First, kita masuk ke bilangan rasional. Bilangan rasional dalam matematika dinotasikan dengan huruf Q atau Q. Nah, bilangan rasional ini ternyata sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Karena pada saat itu masyarakat Yunani kuno cenderung menggunakan bilangan rasional dalam kehidupan sehari-hari pun. Mereka dominan mengenal bilangan rasional daripada bilangan bulat. Untuk bilangan bulat sendiri, mereka hanya mengenal bilangan bulat positif, bilangan asli, dan bilangan cacah. Untuk bilangan bulat negatif, mereka belum mengenalnya, bahkan belum menggunakan konsep itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bilangan rasional ini kemudian dibahas lebih lanjut oleh seorang tokoh matematikawan bernama Pythagoras. Pythagoras berkata, semua adalah bilangan. Semua yang ada di dunia ini adalah dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan. Nah, bilangan yang dimaksud dalam pernyataan Pythagoras tersebut adalah bilangan rasional, yakni bilangan yang dapat ditulis dan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ini perluasan teorema Pythagoras untuk konsep bilangan rasional. Misalkan pada segitiga siku-siku sama kaki, panjang sisi alasnya itu 1 satuan dan panjang sisi tegaknya 1 satuan, maka panjang hipotenusanya adalah akar 2. Ini berdasarkan teorema Pythagoras ya, yaitu hipotenusa dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Nah, sayangnya bilangan akar 2 ini tidak dapat ditulis dalam bentuk A per B, sehingga akar 2 ini bukan bilangan rasional. Tetapi bagaimana cara membuktikannya? Nah, ini dia proses pembuktiannya. Kita akan membuktikan pernyataan persamaan X kuadrat sama dengan 2 tidak mempunyai solusi di Q. Nah, pernyataan ini sama halnya dengan pernyataan akar 2 bukan bilangan rasional. Sehingga jika kita membuktikan pernyataan ini, maka secara tidak langsung kita membuktikan pernyataan bahwa akar 2 bukan bilangan rasional. Kita gunakan bukti kontradiksi, yakni dengan pengandaian. Andaikan bilangan rasional X sama dengan A per B, dengan A dan B anggota bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan FPB dari A dan B adalah 1, merupakan solusi. Maka A per B kuadrat sama dengan 2, atau bisa ditulis menjadi A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Ini berarti A kuadrat adalah bilangan genap, karena A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. A kuadrat membagi habis 2. Nah, setiap bilangan yang membagi habis 2, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. A kuadrat bilangan genap mengakibatkan A adalah bilangan genap, karena kuadrat dari bilangan genap adalah genap. Nah, karena A adalah bilangan genap, akibatnya B haruslah bilangan ganjil atau bilangan kasal, karena FPB dari A dan B adalah 1. Kalau A bilangan genap dan B juga bilangan genap, maka FPB-nya tidak mungkin 1, FPB-nya paling tidak 2. Selanjutnya kita tulis A dalam bentuk A sama dengan 2M, karena tadi kita kan memperoleh A bilangan genap. Bilangan genap itu membagi habis 2. Nah, untuk suatu M anggota bilangan bulat, maka B kuadrat sama dengan 2M kuadrat. Ini diperoleh dari substitusi nilai A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Ini kita masukkan nilai A sama dengan 2M, kita proses, kita peroleh B kuadrat sama dengan 2M kuadrat. Ini berarti B kuadrat adalah bilangan genap, karena B kuadrat membagi habis 2.
karena B kuadrat bilangan genap, sehingga B adalah bilangan genap juga. Karena kuadrat dari bilangan genap adalah genap. Nah, kontradiksikan dengan pernyataan sebelumnya bahwa B adalah bilangan ganjil. Tadi di awal kita menyebutkan B bilangan ganjil karena FPB-nya adalah 1. Nah, di akhir kita memperoleh B bilangan genap, sehingga kita memperoleh B adalah bilangan genap sekaligus bilangan ganjil. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin ada bilangan yang bilangan itu ganjil sekaligus genap. Itu nggak mungkin. Oleh karena itu, pengandaian salah. Sehingga persamaan tersebut tidak mempunyai solusi diki. Atau dengan kata lain, akar 2 bukanlah bilangan rasional. Terbukti. Selanjutnya, sifat aljabar. Himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan 2 operasi biner, yakni penjumlahan dan perkalian yang memenuhi sifat-sifat berikut. Ini ada banyak ya, ada beberapa. Ada T1, ini sifat komutatif untuk penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A untuk setiap A dan B anggota bilangan real. T2, sifat asosiatif pada penjumlahan. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Untuk setiap A, B, dan C anggota bilangan real. T3, sifat identitas penjumlahan. Terdapat 0 anggota bilangan real sedemikian sehingga A ditambah 0 sama dengan A untuk setiap A anggota bilangan real. T4, sifat inverse penjumlahan. Untuk setiap A anggota bilangan real terdapat negatif A anggota bilangan real sedemikian sehingga A ditambah negatif A sama dengan 0. K1, sifat komutatif perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A untuk setiap A dan B anggota bilangan real. K2, asosiatif perkalian. A dikali B dikalikan dengan C sama dengan A dikali B dikali C. Untuk setiap A, B, C anggota bilangan real. K3, sifat identitas perkalian. Terdapat 0 tidak sama dengan 1 yang merupakan anggota bilangan real sedemikian sehingga A dikalikan 1 sama dengan A untuk setiap A anggota bilangan real. K4, sifat inverse perkalian. Untuk setiap 0 tidak sama dengan A yang merupakan anggota bilangan real, terdapat 1 per A yang merupakan anggota bilangan real juga, sedemikian sehingga A dikalikan 1 per A sama dengan 1. Nah, tadi kan inverse dari penjumlahan itu pengurangan. Nah, sekarang inverse dari perkalian adalah pembagian. Makanya dinyatakan dalam bentuk per 1 per A. Yang terakhir, ada sifat distributif. A dikalikan B ditambah C sama dengan AB ditambah AC untuk setiap A, B, C anggota bilangan real. Definisi dan teorema. Definisi 1.2. Misalkan A dan B adalah bilangan real, maka A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Lalu A per B sama dengan A dikalikan 1 per B untuk B tidak sama dengan 0. Nah, berdasarkan sifat aljabar dan definisi tersebut, kemudian diturunkan teorema-teorema yang berkaitan dengan operasi aljabar bilangan real. Ada teorema 1.3, misalkan A, B, dan C anggota bilangan real, maka jika A ditambah B sama dengan A ditambah C, maka B sama dengan C. Ini pembuktian yang A, kedua ruas ditambahkan dengan negatif A, kemudian gunakan T2, T4, T3 secara berturut-turut.
di mana T2 adalah asosiatif penjumlahan, T3 adalah identitas penjumlahan, dan T4 adalah invers pada penjumlahan. Nah, kita peroleh negatif A ditambah B sama dengan negatif A ditambah C. Sehingga negatif A dengan A kita satukan, kemudian ditambahkan dengan B, ini sama dengan negatif A ditambah A dijadikan 1 ditambah C. Nah, sehingga ini negatif A ditambah A kan inverse ya, jadi dia sama dengan 0. Nah, untuk yang ruas kanan juga mempunyai negatif A ditambah A yang juga menghasilkan 0, sehingga kedua ruas punya masing-masing mempunyai 0. Yang membedakan adalah B dan C, sehingga B sama dengan C, terbukti. Untuk yang B, jika A tidak sama dengan 0 dan A dikali B sama dengan A dikali C, maka B sama dengan C. Ini jelas ya, karena kan kedua ruas sama-sama mempunyai A. Nah, yang membedakan itu hanyalah B dan C. Jika A-nya itu tidak sama dengan 0, maka B sudah pasti sama dengan C. Lalu ada akibat 1.4. Misalkan A dan B anggota bilangan real. Jika A ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Ini jelas karena ini bisa pakai proses pindah ruas. Kemudian yang B, jika AB sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan 1 per A. Bukti bagian B, perhatikan bahwa 1 per A ada karena A tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 mengakibatkan B sama dengan 1 per A. Jadi kedua ruas dikalikan dengan 1 per A, kemudian diperoleh 1 per A dikalikan A dikali B sama dengan 1 per A dikali 1 sama dengan 1 per A. Berdasarkan K2, K4, K3 secara berturut-turut, di mana K2 adalah asosiatif perkalian, K4 adalah invers perkalian, dan K3 adalah identitas pada perkalian, kita peroleh 1 per A dikalikan A dikalikan B sama dengan 1 per A. Nah, ini inverse dari perkalian dan pembagian, sehingga jika suatu bilangan dikalikan inverse-nya, ini akan menghasilkan 1. Kalau untuk perkalian, 1 dikali B sama dengan 1 per A. Diperoleh B sama dengan 1 per A. Ada teorema 1.5. Jika A adalah bilangan real, maka A dikali 0 sama dengan 0. Negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Negatif dikalikan negatif A sama dengan A. Negatif 1 dikalikan negatif 1 sama dengan 1. Teorema 1.6. Misalkan A, B, dan C anggota bilangan real. Jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0 dan 1 per A sama dengan A. Buktinya dengan pengandaian. Andaikan 1 per A sama dengan 0, maka A dikalikan 1 per A sama dengan A dikali 0. Ini berdasarkan K4. K4 itu inverse perkalian, diperoleh A dikalikan 1 per A sama dengan 1, di mana inverse perkalian adalah pembagian. Dan berdasarkan teorema 1.5, teorema sebelumnya tadi, A dikali 0 sama dengan 0. Akibatnya adalah 0 sama dengan 1. Ini bertentangan dengan K3 yang menyatakan bahwa 1 berbeda dengan 0. Nah, oleh karena itu pengandaian salah. Akibatnya 1 per A tidak sama dengan 0. Terbukti. Yang B, jika A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Selanjutnya, bilangan rasional dan irasional. Bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Jelas. Dan bilangan asli tersebut mempunyai sifat tertutup pada bilangan real. Misalkan 2 sama dengan 1 ditambah 1.
2 anggota bilangan real, 1 anggota bilangan real, 1 anggota bilangan real. Ini semuanya tertutup pada bilangan real. 3 sama dengan 2 ditambah 1 tertutup pada bilangan real. 4 sama dengan 3 ditambah 1 tertutup pada bilangan real. Next, kita ke soal. Di sini ada soal yang menarik tentang pembuktian segitiga. Jika segitiga siku-siku ABC mempunyai sisi tegak X dan Y, hipotenusa Z serta luasnya Z kuadrat per 4, maka segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Buktikan. Kurang lebih gambaran seperti ini. Jadi segitiga siku-siku sama kaki. Di mana X-nya adalah aku misalin sebagai sisi alas, Y-nya aku misalin sebagai sisi tegak, Z adalah hipotenusa. Kita harus membuktikan bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki. Nah, bagaimana pembuktiannya? Kita akan membuktikan jika P maka Q. P adalah pernyataan segitiga ABC siku-siku, panjang sisi X, Y, Z, dan luasnya Z kuadrat per 4. Q adalah pernyataan segitiga ABC sama kaki. Nah, jika P benar, maka Q pun akan benar. Maka kita akan membuktikan, menunjukkan bahwa pernyataan Q ini benar. Pernyataan segitiga ABC sama kaki adalah benar. Nah, langkahnya, untuk menunjukkan segitiga tersebut sama kaki, maka kita gunakan sifat segitiga sama kaki, yakni dua sisi tegaknya sama panjang. Maka kita buat Q1 untuk pernyataan X sama dengan Y. Kemudian dari Q1 ini diperoleh Q2, X dikurang Y sama dengan 0. Ini pindah ruas. Ini menggunakan sifat inverse pada penjumlahan, di mana inverse dari penjumlahan adalah pengurangan. Dan suatu bilangan yang dijumlahkan dengan inverse-nya akan menghasilkan 0 untuk bilangan untuk operasi penjumlahan. Nah, sedangkan untuk operasi perkalian sendiri, operasi perkalian itu mempunyai inverse pembagian. Jadi X dikalikan 1 per Y. Atau dalam artian X per Y. Nah, sama dengan 1. Untuk perkalian ini, jika bilangan dikalikan inverse-nya, akan menghasilkan 1. Lalu, kita gunakan data luas segitiga yang diketahui, yakni P1. Pernyataan luas segitiga ABC sama dengan Z kuadrat per 4. Nah, luas segitiga itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah X, tingginya adalah Y. Maka XY per 2 ini sama dengan Z kuadrat per 4. Kemudian kita buat P2, kita buat data baru, kita buat pernyataan baru, tetapi sesuai apa yang diketahui. Karena segitiga tersebut siku-siku, mempunyai sisi miring atau hipotenusa, maka kita dapat mengarah ke konsep teorem Pythagoras. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Nah, kemudian dari P1 tadi, dari XY per 2 sama dengan Z kuadrat per 4, ini jika kita hitung akan diperoleh hasil Z kuadrat sama dengan 2XY. Nah, persamaan ini kita buat dalam bentuk P3. P3 Z kuadrat sama dengan 2XY. Kemudian dari data P1, P2, P3, kita peroleh P4, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2XY. Ini dengan mensubstitusi nilai Z kuadrat. Kemudian diperoleh P5, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY sama dengan 0. Lalu diperoleh P6,
kuadrat dari X min Y sama dengan 0. Jadi bentuk yang X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X ini dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Nah, dari P6 ini kita peroleh Q2. X dikurang Y sama dengan 0. Karena bilangan yang dikuadratkan hasilnya 0 itu adalah 0. Hanya 0. Sehingga X dikurang Y sama dengan 0. Diperoleh Q1 X sama dengan Y. Ini sama dengan Q1 asumsi kita di awal tadi ya. X itu adalah panjang sisi alas dan Y adalah panjang sisi tegak segitiga. Kita peroleh X sama dengan Y, kita peroleh sisi alas sama dengan sisi tegak, panjang sisi tegak. Maka terbukti segitiga ABC sama kaki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.